Selamat pagi, salam seger waras. Di sini aku akan bercerita tentang situs Sabto Tirto Pablengan yang berada di Matisih, sekitar 7 km dari kota Karanganyar. Nah, situs Sabto Tirto Pablengan, Sabto itu 7, Tirto itu air. Jadi satu lokasi itu ada 7 sumber mata air. Kemudian fungsi dari sejarah Sabto Tirto Pablengan kita mengadopsi pada abad 17, pada waktu 1755 tahun 1755 itu ada perjanjian Giyanti, bumi Mataram, tanah Jawa Dipa Mataram pada waktu itu dipecah belah oleh Belanda menjadi 4 kerajaan. Jogja menjadi 2, Kasultanan sama Pakualaman, Solo menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran. Nah, dalam perjanjian Giyanti ini, karena Sabto Tirto wilayah Kabupaten Karanganyar ini masuk wilayah perjanjian Giyanti, berarti ini milik dari pembagian pemetaan itu milik dari pihak Mangkunegaran. Nah, kemudian oleh pihak Mangkunegaran, fungsi Sabto Tirto Pablengan ini digunakan untuk tempat verifikasi untuk pengelukatan, untuk penyucian sebelum dia naik ke Astana Giribangun atau Astana Mengadek. Artinya makam raja-raja Mangkunegoro 1 sampai ke 9 pun ada di sana. Tadi tempat ini untuk pengelukatan, penyucian sebelum sowan ke Astana Mengadek, Astana Girilayu, tempat makam-makam raja dari Mangkunegoro. Nah, kemudian fungsi dari Sabto Tirto Pablengan ini digunakan untuk pengelukatan, jadi penyucian. Jadi sebelum kita memohon pada Tuhan, berbagai keyakinan agama kan selalu pembersihan diri sebelum kita bersembahyang, berdoa, bertafakur, berkontemplasi, manekung maneges kepada Tuhan, menyucikan diri. Ya, kemudian dalam satu lokasi ini yang ada 7 sumber mata air yang mempunyai khasiat yang berbeda-beda. Artinya Sabto Tirto Pablengan ini adalah 7 sumber yang punya keajaban alam. Keajaban alamnya karena satu sumber ada 7 rasa yang berbeda-beda dalam satu lokasi. Ada sumber air bleng, ada sumber air urus-urus, ada sumber air soda, ada sumber air mati, sumber air hidup, air kasekten, dan air hangat. Nah, 7 sumber ini oleh pihak Mangkunegoro, kita comeback menceritakan tentang sejarah perjuangan Mangkunegoro 1. Pada waktu itu dia berperang sampai darah habis-habisan dengan semboyan tiji tibeh itu tadi mati siji mukti siji mati kabeh, artinya all out pada waktu itu. Kemudian dialah sampailah di sumber Sabto Tirto Pablengan ini. Apa yang terjadi kemudian yang Mangkunegoro berkontemplasi di Sabto Tirto Pablengan ini mendapatkan suatu pencerahan hidupnya, menemukan 7 sumber yang ada di Sabto Tirto Pablengan ini. Dari 7 sumber Sabto Tirto yang di Pablengan digunakan untuk pengelukatan dirinya. Dari 7-7-nya digunakan, kemudian dia mendapatkan kekuatan secara ajaib, kekuatan rohani melewat perantara air yang ada di Sabto Tirto Pablengan ini. Nah, kita menarik kesimpulan. Setelah itu diteliti berbagai anak-anak geologi, anak-anak yang memahami tentang air, ternyata kandungan 7 sumber air mineral itu rata-rata hampir memiliki kandungan-kandungan mineral yang bisa untuk berguna bagi badan jasmani dan badan rohani, penyakit jasmani dan penyakit rohani, gula, diabetes, terus kemudian penyakit kulit dan sebagainya, karena belerangnya dominan juga. Artinya setelah diteliti memang secara medis sumber mata air ini digunakan untuk pengobatan secara medis maupun pengobatan psikologis untuk menenangkan jiwa bagi orang-orang yang belum menemukan pencerahan hidupnya. Artinya Pablengan ini menitik beratkan orang untuk tafakur. Di sini banyak orang-orang yang ritual di sini setiap malam untuk mendapatkan suatu ketenangan jiwa, untuk memperoleh yang namanya kesadaran. Dengan adanya kesadaran itu manusia akan mendapatkan value untuk masa depannya, untuk melangkah mencapai kegayuhan dan cita-cita hidupnya. Nah, kemudian kita
comeback lagi, apakah narasi dari Sabto Tirto Pablengan ini merupakan sebuah situs peninggalan yang pada waktu itu diambil oleh pihak Mangkunegaran pada abad 1755 itu. Nah, ternyata kalau kita comeback ke belakang, memang hampir semua raja-raja yang ada di Jawa, mulai dari Erlangga abad 10, Rakediri sampai Medang Kauripan sampai Mojopahit datang ke sini. Karena memang backgroundnya ini di belakangnya adalah Bukit Argotiloso, di mana Bukit Argotiloso itu juga memberikan vibrasi tentang ajaran kediwaguruan di era Siwa Buddha, di era Rindu Buddha itu sebagai tempat untuk berguru para kanjeng, para anak raja untuk memimpin sebuah pemahaman leadership. Nah, dari cerita ini kesimpulan saya memang Sabto Tirto Pablengan itu sebelum peradaban Masehi atau peradaban sejarah ada, ini sudah prehistori, artinya sudah ada karena ini diciptakan oleh alam atau oleh Tuhan sendiri di atas kuasa beliau, atas semesta itu sendiri. Pablengan digunakan sebagai simbol untuk pembersihan, pengelukatan, untuk memberi pencerahan, kesadaran, dan memberi harapan hidupnya. Makanya aku mengimbau teman-teman yang sering ritual kemanapun, orang yang sudah kepentok hidupnya, yang belum menemukan value hidupnya, belum menemukan kesadaran, belum menebarkan pencerahan, berbondong-bondonglah ke Pablengan ini untuk minimal melukat dari setiap kesalahan hidupnya. Karena dalam fase kehidupan manusia selalu akan membawa yang namanya purwa karma, atau purwa karma itu karma yang diwariskan oleh leluhur kita yang kita harus membersihkan. Terus kemudian dalam pengelukatan ini minimal kita bisa memotong karma-karma masa lampau kita, mengoreksi, berkontemplasi untuk menyambut kehidupan yang akan datang, supaya hidup kita lebih compassion, welas asih. Nah, compassion, welas asih itu bukan hanya sekedar lip service ngomongan doang, tapi aplikasi hidup. Nah, kemudian dari cerita ini yang sangat panjang ini, mungkin narasi saya ini berguna bagi regenerasi kita untuk memahami bahwa Sabto Tirto Pablengan ini merupakan peradaban yang lama sekali, atau bisa katakan prehistori, prasejarah, terus kemudian sampai sejarah arah-arah Erlangga sampai Mojopahit sampai Mataram, Pangeran Sambernyawa di abad 10 sampai abad 17 masih digunakan, dan sampai sekarang pun masih digunakan bagi orang-orang pelaku spiritual untuk menemukan jati dirinya. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang gen-gen Jawa atau pelaku Jawa yang wuri-wuri itu banyak yang datang ke sini hanya memohon, meminta dengan berbagai masalah, terus kemudian terlaksana, terkabul, diridhoi oleh Tuhan, memang banyak. Tapi realitanya air adalah sumber kehidupan, karena air adalah simbol dari segala sumber kehidupan. 60% tubuh kita adalah kandungan air. Makanya kita mulai berbicara tentang kosmologi air itu sendiri, supaya kesadaran hidup kita bahwa hidup kita tergantung oleh air. Dalam hidup, aktivitas hidup kita tidak bisa melepaskan dengan air. Sehingga himbauan saya, semoga regenerasi kita mau merawat, melestarikan sumber air yang ada di Sabto Tirto Pablengan. Mungkin cukup sekian narasi saya yang agak panjang ini. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Sakum Tumati.